Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengar dari suaranya, Santi-santi Ustazah, semangat belajarnya ya. Pastinya dong, pasti semangat ya belajar, karena hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Santi-santi Solehah, kaifa halukunna? Ya Tolibat, bagaimana kabar kalian? Baik ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu menjaga kita semua di hari ini. Kembali lagi dengan Ustazah pada pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya Ustazah ingin mengingatkan Antuna untuk mengisi presensi di link yang Ustazah sudah bagikan di grup WhatsApp ya. Jadi silakan Antuna untuk mengisi link presensinya ya. Sembari menunggu teman-teman kalian bergabung di Google Meet ini, Ustazah mau mengabsen santi-santi Ustazah yang sudah bergabung ini sudah berada di depan HP, depan laptop, atau hanya menghidupkan saja kemudian keluar bermain, tidak bergabung dengan Ustazah. Ya, Ustazah panggil namanya. Di sini Catur Nuri. Apakah ada? Ada, Bu. Catur? Iya, Bu, Masya ada, Bu. Allah. Ya, berikutnya Arifah. Ya, Arifah menghidupkan Google Meet tapi tidak berada di depan HP-nya. Ya, nggak apa-apa ya. Kemudian Mayfi. Ada, Bu. Hadir. Ada, Ustazah. Hadir. Ya, Masya Allah. Wahyu, hadir. Hadir Ustazah. Masya Allah. Cahyoni, hadir Cahyoni. Hadir, Bu, ya? hadir. Masya Allah. Kemudian Maria, santri Ustazah. Hadir, Ustazah. Masya Allah. Kemudian Dwi Utari. Ya, hadir ya Dwi Utari ya. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Semua hadir di sini. Baik, sebelumnya Ustazah akan memperlihatkan PPT-nya. Cek. Sudah terlihat? Sebagaimana seperti biasa ya, sebelum Ustazah memulai pembelajaran, Ustazah ingatkan terus, karena kita sekarang berada di masa pandemik, kita harus ekstra menjaga kesehatan kita. Ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberikan kesehatan dengan cara menjaga kesehatan kita. Kita berikhtiar mengikuti protokol kesehatan apa saja, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, hindari dulu berjabat tangan, serta hindari dulu berkerumunan ya. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit serta virus. Ya, santi-santi Ustazah, semoga ini sudah menjadi kebiasaan Antuna ya. Bagaimana dengan Arifah? Sudah mulai bergabung Arifah? Hadir Ustazah. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Nah, seperti sebelumnya juga Ustazah ingin mengingatkan Antuna supaya ketika Antuna menuntut ilmu, alangkah baiknya Antuna membarengi menuntut ilmu ini dengan adab-adab menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya ilmu yang Antuna dapatkan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut nasihat Syekh Muhammad bin Jamil, beliau mengatakan bahwa seorang santri atau siswa itu hendaknya mengikuti adab-adab. Yang pertama, menghormati guru. Ya, selain adab menghormati guru, ya kita juga tidak banyak menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pelajaran. Kemudian yang ketiga, menulis kembali poin-poin penting. Kemudian yang keempat, memperhatikan. Kemudian diam serta fokus saat guru menyampaikan pelajaran. Nah, Ustazah berharap adab-adab ini kalian lakukan selama proses belajar agar ilmu yang kalian dapatkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, santi-santi Ustazah. Iya. Iya. Siap, Nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan dihidupkan speakernya dan silakan bertanya ya. Ya, di hari ini kita masih membahas materi surat ya, baik itu surat pribadi dengan surat dinas dengan kompetensi dasar yaitu 3.14 menelaah unsur-unsur dan kebahasan dari surat pribadi dengan surat dinas yang dibaca dan
didengar. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah pembelajaran ini, santri-santri diharapkan mampu pertama, menentukan struktur dari surat pribadi dengan surat dinas. Kemudian yang kedua, menjelaskan perbedaan dan persamaan antara surat pribadi dengan surat dinas. Dan yang terakhir, menjelaskan isi setiap unsur pada surat pribadi dengan surat dinas secara tepat. Berarti apa yang kita pelajari hari ini, Arifah? Surat pribadi dan surat dinas, Bu. Iya, surat pribadi dengan surat dinas. Hari ini kita mempelajari surat pribadi dengan surat dinas. Fokusnya yaitu menelaah strukturnya. Bagaimana caranya? Tahap pertama akan menentukan unsur-unsur dari surat pribadi dengan surat dinas. Kemudian kita membedakan serta melihat persamaan dari unsur surat pribadi dengan surat dinas. Kemudian kita mengetahui isi dari setiap unsur. Nah, semua ini akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini ya. Untuk mencapai kemampuan itu, kalian di sini akan melakukan rangkaian kegiatan. Apa saja rangkaiannya? Di tahap yang pertama, kalian akan melakukan kegiatan diskusi. Apa yang akan didiskusikan? Ustazah sudah mengirimkan LKPD di grup WhatsApp. Nanti kalian Ustazah harap sudah mendownload LKPD tersebut. Nah, LKPD tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kalian diskusikan jawabannya. Di mana kita temukan jawabannya, Ustazah juga sudah mengirimkan materi yang bisa kalian baca. Nanti setelah kalian baca, baru insya Allah kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD itu sembari kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Ya, Ustazah akan memberikan waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi. Jadi, tidak hanya berbicara ke sana kemari tapi tidak ketemu tujuannya ya. Jadi, tujuan kalian berdiskusi yaitu menjawab pertanyaan di LKPD. 15 kemudian kita akan bertemu kembali di Google Meet ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, sembari kalian mempresentasikan, mungkin nanti ada pertanyaan dan ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, tidak hanya yang mempresentasikan, mungkin ada memberikan masukan atau ada yang ingin membantu menjawab, ini juga bisa dilakukan. Setelah kalian bisa menyelesaikan LKPD-nya, kita akan melakukan penguatan atau menyimpulkan materinya. Nah, di sini nanti Ustazah akan memberikan kuis. Jadi nanti Ustazah akan berikan satu pertanyaan ya yang terkait dengan pembelajaran hari ini, yang bisa menjawab langsung menyebutkan nama dan Ustazah mempersilahkan menjawab. Kemudian nanti kita akan menyimpulkan pembelajaran. Santi-santi Ustazah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ustazah ingin bertanya kepada siswa santrinya Ustazah, siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas surat pribadi dengan surat dinas. Ada yang masih mengingat apa itu surat pribadi dan apa itu surat dinas? Coba santrinya Ustazah, ya coba Dwi Utari, apa yang anti ingat terkait pembelajaran kita sebelumnya mengenai surat pribadi. Nah, ini nih Dwi Utari kemarin tidak mengikuti pelajaran. Jadi, kepentingan pribadi ditujukan kepada keluarga, kerabat, sahabat, maka itu disebut sebagai surat pribadi. Kalau surat dinas, siapa yang bisa menjelaskan apa itu surat dinas? Iya, betul sekali. Surat dinas itu adalah surat yang dibuat oleh perorangan yang mengatasnamakan perusahaan, lembaga, atau organisasi lainnya untuk kepentingan kedinasan atau bersifat formal. Ustazah ingin memperlihatkan kalian semua surat. Coba mana santrinya Ustazah yang bernama Fatona? Coba suaranya mana? Iya, kalau gitu yang terdengar suaranya Dwi Utari. Di situ ada contoh surat 1 dengan surat 2. Kira-kira menurut Anti yang mana surat pribadi dan mana surat dinas? Masya Allah, barakallahu fiq buat Dwi Utari. Santri Ustazah yang soleha ini memang luar biasa ya. Kemudian yang juga ribut-ribut tadi Ustazah dengar Arifah. Mana Arifah suaranya? Anti sepakat nggak kata Dwi Utari bahwa surat pertama ini adalah surat pribadi dan surat kedua ini adalah surat dinas? Sepakat enggak? Betul sekali, Masya Allah. Coba berikan alasan ke Ustazah, kira-kira kenapa Anti mengatakan surat 1 ini adalah surat pribadi? Masya Allah, barakallahu fiq buat Arifah ya, luar biasa santri Ustazah yang satu ini juga.
betul sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian, Arifah, bahwa surat pertama itu adalah surat pribadi dan surat kedua itu adalah surat dinas. Apa yang membedakan jenis surat pribadi dengan surat dinas? Kalian harus mengetahui ciri umum dari surat pribadi dengan surat dinas. Ya, untuk membedakan dia surat pribadi atau surat dinas, kalian harus mengetahui ciri-ciri umum dari surat pribadi dengan surat dinas. Nah, di sini apa saja ciri umum dari surat pribadi dengan surat dinas? Nah, kan kita harus tahu ciri umum dari surat pribadi dengan surat dinas. Lalu apa ciri umum dari surat pribadi dengan surat dinas? Masya Allah. Iya, coba Cahyoni, coba Cahyoni. Buat santi-santi Ustazah, Cahyoni dan Maria. Betul sekali apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian bahwa untuk membedakan surat pribadi dengan surat dinas, yang disebutkan oleh teman kalian, Cahyoni, tadi menyebutkan kop surat. Nah, itu merupakan bagian strukturnya. Ya. Kemudian disampaikan oleh Maria, betul sekali yang disampaikan oleh Maria. Ya. Jadi, untuk membedakan surat pribadi maupun surat dinas, kalian bisa melihat dari 3 aspek. Yang pertama, lihat dari isi suratnya. Apakah kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan atau lembaga. Ya, pada pertemuan sebelumnya sudah kita membahas bagaimana cara menyimpulkan isi surat. Ketika kalian bisa menyimpulkan isi surat dan mengetahui apa isi dari surat tersebut, maka secara otomatis kalian bisa mengetahui dia jenis surat pribadi atau surat dinas. Kemudian yang kedua, setelah kalian melihat dari aspek isinya, kalian melihat dari aspek strukturnya. Ya, apa strukturnya? Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan ini. Kemudian yang ketiga, dari kebahasaan yang dikatakan teman kalian tadi Maria, betul sekali bahwa kita lihat dari bahasanya Ustazah. Nah, itu betul bahwa untuk membedakan surat pribadi dengan surat dinas bisa juga kita lihat dari bahasanya. Nah, kita fokus sekarang belajar terkait dengan strukturnya. Sehingga ketika kalian mengetahui struktur dari surat pribadi, struktur dari surat dinas, kalian bisa membedakan mana surat pribadi dengan mana surat dinas. Apa saja struktur dari surat pribadi dengan surat dinas? Untuk mengetahui struktur dari surat pribadi dengan surat dinas, silakan Antuna berdiskusi dengan anggota kelompok di WhatsApp grup yang telah Ustazah bagikan. Ya, jadi untuk mencapai kompetensi ini kalian diminta untuk berdiskusi ya terkait dengan LKPD yang sudah Ustazah kirimkan di grup WhatsApp. Apa isi LKPD-nya? Mari kita bahas bersama supaya kalian tidak kebingungan menjawab LKPD-nya. LKPD untuk soal yang pertama di sini Ustazah tampilkan kalian surat ya, di situ ada di sebelah kanannya, ujung kanannya ada unsur-unsur paling atas, kemudian ada nomor-nomornya. Di sini ada 6 nomornya. Masing-masing nomor ini kalian diminta mengisi namanya. Nama apa? Nama strukturnya apa ya? Misalnya nomor 1 ini namanya dalam surat pribadi adalah alamat dan tanggal surat. Bagaimana dengan nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya? Kalian bisa berdiskusi jawabannya seperti apa bersama teman kelompok kalian dan kalian bisa mencari jawabannya dengan membaca materi yang sudah Ustazah kirimkan di grup WhatsApp. Bisa dipahami ya? Atau ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Arifah? Ya, Ustazah. Iya. Insya Allah Oh, sudah ya. paham. Bisa ya, paham ya? Baik, soal nomor 2 juga sama. Kalian disuguhkan surat yang dimana di pojok kanannya kalian diberikan nomor, tetapi nomor itu kalian isi. Namanya kira-kira strukturnya apa? Contoh nomor 1, paling atas, ini namanya adalah kepala surat. Kalau nomor 2, kira-kira namanya apa? Nah, silakan kalian isi 1-11 di sini. Ya, LKPD ini 1-11 kalian isi unsur-unsurnya. Ya, insya Allah mudah. Tinggal kalian baca materi yang sudah sampaikan, lalu kalian diskusikan. Insya Allah kalian bisa jawab. Nah, dari jawaban kalian itu, kalian nanti akan melihat format seperti ini. Nah, dari format ini, kalian analisis dia. Kira-kira apa perbedaan dari surat pribadi dengan surat dinas? Adakah yang berbeda? Nah, selain perbedaannya, adakah yang sama dari surat pribadi dengan surat dinas? Kalian bedakan dan kalian temukan kesamaannya. Ini kalian tulis jawabannya di sebelah sini ya. Kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Arifah, masih dengar suara Ustazah?
biar bisa tukar pikiran sama teman Ustazah. Masya Allah, memang sesuatu yang sulit kalau kita kerjakan bersama-sama akan terasa lebih mudah. Selain itu juga kita hidup, ini tidak hidup sendirian, tapi kita hidup bermasyarakat, bersosialisasi, saling berhubungan. Maka kita diajak bagaimana berdiskusi yang baik dengan bahasa yang santun. Ya Arifah ya, nanti berdiskusinya jangan kelahi sama Jamilatun ya, Jamilatun. Siap. Yang terakhir, soal dari LKPD-nya adalah setelah kalian menemukan perbedaan dan persamaannya, kalian di sini diminta untuk mengisi apa masing-masing unsur ini isinya. Misalnya dalam surat pribadi, tanggal surat, isinya apa? Nah, di sini isinya adalah alamat dan tanggal surat. Bagaimana dengan surat dinas? Yang pertama, kop atau kepala surat ini isinya nama instansi, lembaga, organisasi, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Ini isi pada bagian struktur kop surat. Diskusikan ya bersama teman kelompoknya. Nah, Ustazah memberikan kalian waktu untuk mengerjakan LKPD ini hanya 15 menit. Jadi, gunakan waktu ini semaksimal mungkin. Bagi yang sudah mengerjakan, silakan langsung bergabung di Google Meet ini. Ustazah tunggu 15 menit kemudian. Silakan mulai berdiskusi di WhatsApp ya. Baik, santri-santri Ustazah, kalian sudah mengerjakan LKPD yang Ustazah sudah berikan dengan berdiskusi bersama teman kelompok kalian. Nah, di sini kita akan membahas LKPD yang sudah kalian kerjakan. Ada 4 soal, jadi Ustazah meminta 4 santri Ustazah akan tunjuk satu persatu ya, perwakilan masing-masing kelompok. Jadi harus siap semua. Coba soal yang pertama dijawab oleh santri Ustazah Dwi Wahyuni. Nomor 1 ini pada surat ini apa namanya? Ya, alamat dan tanggal. Nomor 2, Gimana? Kurang ini ya Ustazah, kurang besar. kurang lihat ya. Iya. Ya, coba sudah terlihat? Ya, salam pembuka. Kemudian nomor 4, 4A. Patahnya salam pembuka, pembuka. Ustazah. Terus Terus 4B-nya itu inti, itu isinya. Kemudian 4C penutup. Iya, betul. Kemudian Terus? yang kelima itu salam penutup. Iya, Kemudian yang terus? paling akhir itu pengirim surat. Masya Allah, barakallahu fiik. Santri Ustazah yang satu ini memang luar biasa ya. Selanjutnya nomor 2. Ustazah minta santri Ustazah Ati. Suaranya mana Ati? Coba. Bu. Ya, coba Anti presentasikan hasil diskusi Anti dengan kelompok Anti. Ya, nomor 1 namanya apa? Kepala surat, Bu. Kepala surat, betul sekali. Nomor 2? Tanggal surat. Tanggal surat. Nomor 3? Nomor surat. Nomor surat. Nomor 4? Nomor Nomor 4 4? lampiran. Lampiran, betul sekali. Lanjut, nomor 5. Hal, Bu. Hal, betul. Lanjut. Nomor 6. Alamat tujuan surat. Alamat tujuan surat. Coba dari 1 sampai 6 jawaban Ati ini ada yang jawabannya berbeda dengan kelompoknya Ati. Coba. Kelompoknya Jamilatun sama nggak 1 dengan 6 ini jawabannya? Sama, Bu. Sama, ya berarti betul ya. Lanjut Ati, nomor 7 apa namanya? Intinya Ibu itu Inti. Terus? Penutup. Penutup. Coba perhatikan. Ini pembuka, inti, dan penutup. Ini posisinya di bagian isi surat. Berarti isi surat ini terdiri dari berapa bagian, Ati? 3 Ibu. 3, betul sekali. Jadi Pembuka, isi inti, surat. sama penutup. Masya Allah, barakallahu fiik Ati, Santi Ustazah. Selanjutnya nomor 9 ini apa namanya? Salam penutup Ibu. Kalau nggak salah ya. penutup. Iya, betul sekali. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ke-10 10 itu pengirimnya Ibu. pengirim. Dan ke-11, 11 yang terakhir. Itu tembusan Ibu. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Buat santri Ustazah Ati, presentasinya luar biasa. Betul sekali. Jadi kelompoknya jawabannya sudah betul. Ya, Ustazah cungkan jempol ini. Kemudian soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 di sini Ustazah menyatukan antara unsur surat pribadi dengan surat dinas sehingga kalian bisa dengan mudah membedakan serta menemukan persamaan dari masing-masing unsur.
Coba Ustazah mau dengar suaranya Jamilatun yang lemah lembut sekali itu. Coba Ustazah mau dengar suaranya? Coba, mana Jamilatun? Iya Bu, iya Ustazah. Masya Allah, luar biasa. Jamilatun, Iya, dari di iya sini Ustazah. nanti perhatikan ada berapa unsur surat pribadi? Ada 6, Ada 6, betul sekali. Kalau surat dinas 11. ada 11. Berbeda enggak jumlah unsur surat pribadi dengan surat dinas? Berbeda Ustazah. Apa perbedaannya? Kalau surat pribadi itu kan ada 6 unsur. Kalau yang Iya. surat dinas ada 11. Iya, betul sekali. Masya Allah, barakallahu fiik buat Jamilatun. Selain itu, ada yang bisa membedakan Ustazah unsur-unsur yang terdapat pada surat dinas yang tidak terdapat pada surat pribadi. Ayo, siapa yang bisa? Coba yang dari pagi semangatnya luar biasa. Santi Ustazah Mayfi. Mana suaranya Mayfi? Mayfi. Ya, Ustazah. Iya, coba perbedaan antara unsur surat pribadi dengan surat dinas yang tidak ada di surat pribadi tetapi ada di surat dinas. Kepala surat. Kepala surat, ya betul. Nomor. Nomor, lampiran, betul. Ya. Hal. Mhm. Dan tembusan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, sudah bisa membedakan antara surat pribadi dengan surat dinas. Jadi unsur-unsur yang disebutkan oleh Mayfi ini tidak terdapat di surat pribadi. Nah, karena sudah kita bahas perbedaannya, coba siapa yang bisa menemukan persamaan dari surat pribadi dengan surat dinas? Ayo, siapa yang bisa? Coba Cahyoni, mana dia? Santri Ustazah Cahyoni. Ya Ustazah. Coba Ustazah mau dengar suaranya. Adakah unsur yang sama dari surat pribadi dengan surat dinas? Unsur apa itu? Coba temukan. Coba sebutkan Ustazah. Di surat pribadi ada, di surat dinas ada, itu salam pembuka Ustazah. Masya Allah, betul sekali. Salam pembuka. Selain itu? Di isi suratnya ada pembuka, ada isi, ada penutup juga. Iya, betul sama sekali. Salam penutup. Iya, sama betul tanda tangan juga ada Ustazah. Masya Allah, barakallahu. Nah, soal yang terakhir, ini Ustazah minta untuk satu orang lagi santri Ustazah menjelaskan bagian-bagian isi di dalam struktur surat tersebut. Coba siapa yang bisa? Jamilatun, Ustazah minta untuk menjelaskan tanggal surat itu isinya apa di dalam surat pribadi. Alamat Jamilatun. dan tanggal surat. Iya, betul sekali. Kalau alamat surat atau alamat yang dituju, itu isinya apa? Nama orang dan alamatnya Ustazah. Iya, betul sekali. Salam pembuka? Ucapan salam. Ucapan salam. Kalau isi surat, nah ini isinya apa ya kalau di dalam surat? Bertanya kabar mungkin Ustazah. Iya, bertanya Dan kabar, harapannya. betul. Harapannya supaya misalnya tetap sehat ya. Urai ini apa namanya? Iya, betul sekali ya. Apa uraian dari maksud dan tujuan penulisan surat. Kalau penutup? Ucapan penutup dan permohonan maaf. Ya, selain ucapan penutup, permohonan maaf, ucapan terima kasih mungkin ya juga bisa disampaikan pada bagian penutup ini. Nah, bagian yang terakhir, pengirim surat, ini berisi status, tanda tangan, dan nama terang. Kenapa perlu adanya nama pengirim surat? Supaya si penerima surat mengetahui siapa yang menulis surat tersebut. Sehingga kalau diminta untuk membalas surat tersebut, kalian bisa mengetahui kepada siapa kalian akan membalas surat tersebut ya. Santi-santi saja bisa dipahami. Iya, yang terakhir ya, karena waktunya di bagian struktur dari surat dinas. Kalian bisa membaca di situ apa saja isi dari masing-masing struktur dari materi yang sudah Ustazah berikan. Silakan jawaban dari hasil diskusi kalian fotokan, kemudian kalian kirim ke link Google Form yang Ustazah bagikan di grup WhatsApp ya. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ustazah tutup pembelajaran ini, Ustazah ingin bertanya satu pertanyaan. Ini soal rebutan, siapa yang bisa menjawab ya? Di bagian struktur isi surat,
ini terdiri atas 3 bagian. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja bagian isi surat? Saya Ustazah. Ya, siapa namanya? Sebutkan. Maria. Maria. Coba Maria, apa bagian dari isi surat? Buka, isi, dan penutup Ustazah. Masya Allah, barakallahu fiik. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Maria. Isi surat itu terdiri atas paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Baiklah santi-santi Ustazah yang solehah, Ustazah ingin kalian menyimpulkan hasil pembelajaran kita. Apa yang bisa kalian tangkap dari pembelajaran kita ini dari awal sampai akhir? Coba Ustazah minta Arifah. Apa yang anti simpulkan dari pembelajaran ini? Apa yang anti bisa tangkap dari pembelajaran kita? Ya, kalau kita mau membuat surat pribadi harus sesuai dengan yang tadi, walaupun bebas tapi tetap sopan begitu saja. Terus kalau surat dinas harus sesuai dengan struktur yang ada. Betul sekali. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Arifah atas kesimpulan yang anti sampaikan. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian bisa WhatsApp Ustazah ya, karena waktu kita sudah habis. Ya, mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti Ustazah yang bernama Maria, nanti insya Allah akan Ustazah kirimkan pulsanya 5.000. Jangan dilihat dari jumlahnya, tapi lihat Ustazah ya. Selamat barakallahu fiik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.